Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang OJK yang akan menghapuskan debt kolektor lapangan pihak ketiga dari pinjol legal. Apakah ini akan terjadi di tahun ini ataukah di bulan-bulan ini atau hanya kicauan burung dalam sangkar? Silahkan simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, pembahasan kali ini yaitu mengenai OJK yang akan menghapuskan debt kolektor lapangan pihak ketiga dari pinjol legal. Nah, hal ini apakah menjadi kenyataan di tahun ini atau di bulan-bulan sekarang, ataukah hanya semacam kicauan burung dalam sangkar OJK? Jadi kalian yang saat ini sedang gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal pasti sangat bergembira sekali apabila OJK betul-betul menghapuskan debt kolektor lapangan pihak ketiga dari pinjol legal ini. Karena banyak sekali teman-teman kita yang saat ini sedang kesulitan karena gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Ada yang sudah didatangi dengan debt collector pihak ketiga dari pinjaman online legal. Nah, kedatangan debt collector pinjaman online legal ini sangat ditakuti oleh nasabah-nasabah yang gagal bayar, terutama nasabah-nasabah yang baru pertama kali telat bayar dan gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Lalu mereka tidak tahu bagaimana cara menghadapi debt collector lapangan pihak ketiga dari pinjol legal ini. Apakah mereka harus membayarkan semuanya yang ditagihkan oleh debt collector ini ataukah harus bagaimana? Sementara masalah yang terjadi pada nasabah-nasabah gagal bayar itu adalah ketidakmampuan untuk membayar, yaitu mereka itu sudah tidak punya uang lagi untuk membayar, bukan tidak mau bayar. Nah, mudah-mudahan kabar yang sekarang ini beredar tentang Otoritas Jasa Keuangan yang akan menghapuskan debt kolektor lapangan pihak ketiga dari pinjol legal. Walaupun hal ini atau wacana ini sudah pernah setahun yang lalu, dari 10 bulan yang lalu, ada wacana tentang penghapusan debt kolektor lapangan pihak ketiga dari pinjaman online legal. Dan sampai sekarang belum ada realisasinya. Apakah di tahun ini, di bulan ini, ataukah sampai akhir tahun ini akan terrealisasi tentang wacana penghapusan debt collector dan larangan debt collector lapangan pihak ketiga dari pinjaman online untuk menagih ke rumah nasabah. Karena yang namanya pinjaman online memang sudah seharusnya dilakukan penagihan secara online. Tidak ada jaminan yang diberikan kepada pinjol ketika mengajukan pinjaman online tersebut, sehingga cara-cara penagihan itu hanya boleh dilakukan dengan online, tidak boleh dilakukan dengan cara offline. Lalu untuk pembayaran juga hanya bisa dilakukan dengan nomor virtual akun di aplikasi pinjol tersebut, tidak bisa diambil secara tunai ke rumah nasabah atau ke alamat nasabah, apalagi dengan penagihan-penagihan dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang melanggar dari aturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini kita tunggu saja apakah OJK betul-betul akan menghapuskan debt kolektor lapangan pihak ketiga dari pinjol legal ini. Walaupun mungkin ini hanya pemberitaan, hanya wacana, hanya pencanangan, tapi mudah-mudahan saja kita semua berdoa agar aturan ini segera direalisasikan, sehingga kan tidak ada lagi yang namanya penagihan-penagihan debt kolektor lapangan pihak ketiga dari pinjol legal yang mengakibatkan nasabah-nasabah banyak yang ketakutan, akhirnya melakukan sesuatu yang di luar kewajaran. Ada yang sampai karena saking takutnya mereka melakukan bunuh diri, melakukan cara-cara yang di luar akal sehat ya, intinya karena mereka terlalu takut ketika didatangi oleh debt collector lapangan. Padahal sebenarnya debt collector lapangan itu kan hanya manusia biasa, mereka tugasnya adalah menagih. Mereka itu tukang tagih. Jadi memang sudah seharusnya mereka punya tugas menagih ke nasabah. Tapi memang dalam hal ini adalah hutang pinjaman online. Hutang pinjaman online itu hanya boleh ditagih dengan online saja karena tidak ada jaminan yang dijaminkan ketika nasabah mengajukan pinjaman tunai atau mengajukan kredit barang di pinjaman online. Orang-orang yang saat ini ketakutan karena gagal bayar di aplikasi pinjaman online sangat mengharapkan aturan ini segera dibuktikan, segera dipraktekkan, tidak hanya wacana saja, tidak hanya kicauan burung dalam sangkar OJK saja. Jadi mereka berharap keputusan OJK yang betul-betul konkret
Tidak hanya wacana terus-terusan, udah dari setahun yang lalu hanya wacana, masih digodok aturan ini, masih dibahas aturan ini, tetapi belum direalisasikan dan belum diputuskan tentang aturan penagihan atau larangan penagihan menggunakan debt collector lapangan pihak ketiga dari pinjaman online legal ini. Semoga saja hal ini tidaklah terus berlarut-larut dan nasabah menunggu keputusan dari otoritas jasa keuangan. Dan pesan saya buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online, kalian tidak usah takut berlebihan walaupun ada ancaman ataupun ada pemberitahuan akan didatangi oleh debt collector atau pihak ketiga dari DC pinjaman online, dari pinjaman online tersebut. Karena yang namanya debt collector pinjaman online tugasnya adalah menagih, jadi kalian hadapi saja kalau mereka memang betul-betul datang ke alamat kalian dengan cara kalian tetap selalu menanyakan identitas dari debt collector tersebut. Dari pinjaman online mana, lalu tanyakan ID card, surat tugas penagihan, sertifikasi profesi penagihan. Jangan lupa itu wajib ditanyakan karena khawatir nanti mereka adalah oknum yang mengatasnamakan pinjaman online pura-pura menagih padahal itu adalah maling atau begal. Nah, itu harus diwaspadai. Dan yang harus kalian lakukan tetap kalian kuatkan mental, kuatkan fisik, kuatkan pikiran, sehatkan pikiran kalian. Jangan merasa takut yang berlebihan kalau ada ancaman akan didatangi debt collector lapangan dari pinjaman online. Itu hanyalah ancaman saja. Kalian tidak takut, jangan sampai takut berlebihan karena sebenarnya yang namanya ketakutan didatangi debt collector itu adalah datangnya dari hati dan pikiran kalian. Jadi kalau kalian bisa menguasai dan mengendalikan rasa takut yang ada di pikiran kalian, kalian akan berhasil melewati semua ini. Walaupun kalian gagal bayar puluhan juta atau ratusan juta, kalau kalian tidak merasa takut sedikit pun dengan apa yang akan terjadi, dengan resiko apa saja yang akan terjadi, hal ini tidak akan memberatkan kalian. Justru gagal bayar di aplikasi pinjaman online ini akan terasa ringan jika kalian sudah bisa melupakan pinjaman online, bisa melupakan debt collector, tidak lagi ada pikiran-pikiran takut didatangi debt collector lapangan pinjol. Pokoknya hal itu harus dihilangkan semua. Dengan seperti itu kalian akan lebih fokus untuk menjalani aktivitas kalian sehari-hari, menjalani rutinitas kalian sehari-hari dan berusaha mencari rezeki untuk menghidupi kalian dan keluarga. Itu yang harus kalian lakukan. Lupakan pinjaman online, lupakan debt collector lapangan, dan kalian harus bisa menguasai dan mengendalikan rasa takut yang ada di hati dan pikiran kalian. Oke, kita berdoa saja sama-sama. Semoga OJK akan segera memutuskan tentang pelarangan debt collector lapangan pihak ketiga pinjol ini dan tidak ada lagi yang namanya penagihan-penagihan datang ke rumah dengan cara-cara yang kasar yang mengakibatkan timbulnya banyak korban dari pinjaman online yang melakukan sesuatu yang di luar kewajaran. Semoga sharing ini bermanfaat. Dan buat teman-teman yang saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online, tetap semangat. Kalian jangan sampai terintimidasi oleh penagihan-penagihan oleh DC pinjaman online legal. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.